Yo, welcome back again to Media Madridista. Episode berapa nih, Ul? Gue lupa juga sih. Episode berapa sih? Episode 7. Episode 7 ya kan? Nah, jadi kita bakal ngebahas pertandingan Real Madrid lawan Osasuna yang kemarin tuh sempet ya viral, yang pemain Madrid ditunggu 3 jam stuck di dalam pesawat. Terus sama juga pertandingan Real Madrid lawan Bilbao yang Madrid akhirnya gugur dari Supercopa Spanyol gitu. Nah, by the way, sebelumnya kalian jangan lupa follow Media Madridista di Instagram dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Media Madridista. Dan juga jangan lupa like sama komen di video ini gitu ya. Oke. Oh ya, by the way, sorry banget nih guys kalau misalnya kalian ngeliat nama gue tuh keamanan Waldo Farel Hakim, ya itu gara-gara organisasi kampus gue, tapi ya udah dimain aja, gak usah peduliin. Nah, Ul, ngomongin keamanan nih, Ul. Nah, pas banget di bridging gue keren nih. Ngomongin keamanan nih, Ul. Madrid kayaknya itu udah gak aman nih kayak di La Liga. Madrid tuh gak aman di La Liga nih. Kan kalah nih seri sama Osasuna. Atletico megang 3 game di hand. Menurut lu laga kemarin lawan Osasuna, menurut lu gimana? Gue sekalian tunjukin ya di Instagram. Nah nih Ul, coba Ul. Menurut gua Zidane emang niat banget nyari 3 poin di Pamplona. Nurunin skuad utamanya sampai Hazard, Modric, Kroos dan lain-lain. Tapi akhirnya dia di pressconnya bilang kita seperti tidak bermain bola karena lapangannya yang kayak gitu. Menurut gue emang harusnya Zidane nothing tulus aja sih, mainin tim B daripada mainin tim utama yang hasilnya ternyata gak memuaskan lah. Gue setuju, tidak memuaskan. Gue setuju. Terutama kan lu sempat bilang kan dia maininnya skuadnya itu mulu kan. Apa karena gue juga ngelihat kayak anjir skuadnya ini lagi gitu 90 apa mereka juga bermain 90 menit dan apa ya? Iya. Menurut gue tuh kayak lu tuh punya rotasi. Sekarang lu nggak ada alasan. Lu oke lah, lu alasan lapangan. Gue juga jujur ya ini ya kayak anjir nih lapangannya licin banget gitu kan, maksudnya gara-gara hujan juga kan. Terus juga tapi gue nggak mau itu jadiin alasan juga sih. Kalau menurut gue itu nggak bisa jadiin alasan. Waktu musim lalu waktu itu yang Valverde lagi gila-gilanya di Copa del Rey, Madrid main pakai lapangan menurut gue jelek banget. Gue inget banget tuh Copa del Rey. Oh iya. Tapi inget kan lu. Tapi ya itu lu nggak bisa jadiin itu apa ya sebuah alasan gitu. Karena alasan menurut gua, utama lah ya. Karena menurut gue ya lu tim gede, lu ya nothing tulus, lu mau lapangan lu kayak apa. Contoh gini, logikanya gini, Osasuna aja lapangan jelek kayak gitu masih bisa menang, masih bisa nahan imbang kita gitu loh. Malah hampir nyetak gol juga. Ya kita harusnya bisa lebih better lah. Pemain Osasuna pemain-pemainnya nggak sebagus pemain kita justru kan. Dan lu juga harusnya tuh squad Madrid dan terutama Zidane juga harusnya mikir kayak ini tuh kita masih peringkat 2, peringkat 3, kayak peringkat 3 atau peringkat 2 gue lupa sekarang. Peringkat 2 sih kayak. Peringkat 2 ya. Ya peringkat 2 dan apa Atletico tuh masih 3 game di tangan loh. Itu mesti dia pikirin sampai sekarang. Lu mesti mikir gitu loh. Dan udah 2 ya. Iya. Kemarin dia dimainin kemarin. Tapi dia Copa del Rey gak lolos kan dia kemarin. Copa del Rey gak lolos kan? Iya dia. Iya jadi nah terutama Copa del Rey dia nggak lolos. Pasti kan Atletico bakal fokusnya kemana? La Liga sama UCL. Ke La Liga. Iya. Terutama La Liga bakal difokusin banget gitu. Dan menurut lu emang harus squad kedua kan yang mainin? Iya sih harusnya. Karena daripada akhir-akhirnya cuma nyapain squad pertama doang, jadinya kan kelihatan di Bilbao nggak tampil maksimal. Nah, kemarin kelihatan kecapean. Nah benar. Ngomongin Bilbao ya, kita langsung ke Bilbao ya. Ini menurut gua, aduh kacau banget sih babak pertama. Lu setuju nggak? Babak pertama kacau banget gak? Parah banget. Tapi 20 menit pertama sempet itu sih. 20 menit pertama bagus sih. Iya, nyerangnya lebih bervariasi gara-gara Hazard. Itu Atletico tapi tetap lini tanah kekurangan kreativitas sih. Bener itu bener banget. Madrid PR-nya tuh selalu itu menurut gua, PR-nya selalu itu dan
Gue gak ngerti lagi kenapa Zidane. Gue tahu sih lu waktu itu kalau nggak salah ada di postingan kita ini dulu ya guys. Kita coba ke postingan lu ya. Kalau nggak salah lu waktu itu sempat ada posting nggak sih yang ada kata gambarnya Zidane- Odegaard. Odegaard ya? Sorry. Bentar ya guys. Ini gue coba cari. Kalau nggak salah ada lu komen tuh, gue setuju banget dan itu emang satu pemikiran sama gue. Nah yang ini nih, ini bukan sih? Nah perubahan formasi ini jelas ya kan? Nah lu pokoknya nih si Raul nih, ini langsung aja cepetnya gue guys ya. Raul tuh bilang Zidane tuh gak suka pemain yang benar-benar fokusnya ke attacking doang, karena dia suka midfielder yang box to box ya kan. Iya. Lu ngejelasinnya Yang gitu kan, bantu pertahanan juga. ya makanya that's why kayak dia waktu itu ngejual James, dia ngejual Odegaard, dia apa waktu itu sempat ngeminjemin Odegaard juga ke Sociedad ya karena itu. Dan menurut gua ya gue setuju sih apa yang lu bilang, karena by the way ini kalian bisa baca ya di artikelnya si Media Madridista, kalian bisa baca cek yang gambarnya cover Odegaard. Gue juga setuju sih yang dimana lu bilang kalau misalnya Zidane tuh emang selalu mau mainnya tuh selalu pengen punya midfielder yang bisa maju mundur bantu defense juga, dan itu kelihatan kan kayak contoh di Valverde ya kan, Valverde, Kroos, Modric ya kan? Dan kalau Casemiro ya central defense ya, dia tetap di centralnya, tapi Vasquez juga. benar. That's why kan Vasquez itu mungkin kenapa nggak mau dijual sama Zidane itu ya, gue juga udah ngeliat gimana etos kerja dia, stamina dia tuh ada ya karena itu. Dan menurut gue Odegaard jarang dimainin sama Zidane ya karena hal tersebut sih, karena emang Odegaard tuh masih permainannya masih role center attack midfielder gitu, belum sepenuhnya mirip Isco. Tapi gue yakin kayaknya kalau menurut gue ya Odegaard tuh kayaknya bakal dipaksa sama Zidane sih, buat jadi central midfielder. Kayak contoh Isco kan darinya center attack banget nih, attacking banget kan zaman Ancelotti. Akhirnya dipaksa tuh sama Zidane kayak buat dijadi center midfield. Gue gak mau tahu, lu juga harus bantu defense gitu. Dan ya menurut gue lawan Athletic Bilbao, sekali lagi ya, lawan Athletic Bilbao menurut gue kacau banget. Terutama di babak pertama Raul Garcia si anjing itu berhasil revenge setelah kartu merahnya dia waktu itu di La Liga, dan itu kacau banget sih. Mendy off ya, gue setuju banget Mendy off, gak tau kenapa. Tapi kayak karena kecapean sih gue setuju sih kayaknya sih kalau menurut gue. Cuman ya gimana lagi, Mendy penggantinya siapa gitu. Marcelo tambah hancur lagi, bisa 3-0, 4-0 kali. Courtois Makanya gue gak bisa bilang lu gak bisa nyalain Courtois. Menurut gue itu wah gila sih, itu dia krusial banget save-nya. Tapi ini dua gol ini kalau gak salah Vasquez ini kan, yang blunder Vasquez ya gak sih? Iya kan? Vasquez yang gol pertama itu kalau nggak salah karena passingnya dia ngaco kan. Tapi itu menurut gue juga karena dia kebingungan, pemainnya nggak ada yang Newport gitu loh. Kebanyakan emang pada si siapa Bilbao-nya high press banget sih dari awal sampai akhir, nge-press terus dia. Nge-press banget sih, gue ngeliat juga kayak permainnya gila, Bilbao press banget. Dan abis itu si babak gol keduanya itu pelanggarannya si Vasquez kan, ngenarik juga. Dan habis itu gol pertama Madrid itu gara-gara itu di babak kedua. Dan menurut gue di babak kedua tuh nih gue setuju nih, babak kedua lebih baik dan tetap kekurangan kreativitas. Nah gue bakal jelasin kenapa tetap kekurangan kreativitas. Jadi babak kedua tuh gue ngeliat nih tapi lu setuju gak nih babak kedua? Gue ngeliat akurasi crossing Madrid tuh bagus semua. Gue ngeliat terutama terutama gerakan bola, gerakan pemain tanpa bola tuh, yang gerakan tanpa bolanya pemain tuh gimana mereka nyari space back kiri. Ya ngerti kan? Jadi mereka nggak megang bola tapi mereka nyari space, dan itu gue ngeliat dari Vasquez, dari Carvajal, dan gue ngeliat dari Benzema dan lain-lain, dan itu berhasil ngebuat space gitu. Sampai Ramos pun maju kan. Dan itu gue ngeliat kayak oh ya by the way Ramos kalau nggak salah sebelum mulai dia sempat agak discomfort kan. Dia main maksain dalam keadaan sedikit gak enak gitu, kayak cedera ringan gitu. Nah sebelumnya gue mikir kayak Ramos bakal diganti sama Nacho, ternyata Varane yang diganti sama Nacho. Gue nggak ngerti makanya itu kenapa sih dia mainin Nacho tiba-tiba. Tapi ya it is what it is lah, gue juga gak ngerti keputusan pelatih gitu. Cuman yang pasti babak kedua gue ngelihat permainan crossingnya lebih bagus, pergerakan tanpa bolanya juga bagus. Cuman yang tadi tetap kurang kreativitas menurut gue itu karena emang gak ada midfielder tengahnya, central tengahnya. Karena lu akhirnya mainnya crossing terus ya, walaupun akurasinya bagus cuman ya hasilnya ya zero gitu. Karena ya apa ya,
tim lawan pasti bakal mikir oh ya udah dia bakal main crossing, nggak bakal mungkin nusuk dari tengah gitu, dan itu kelihatan banget. Madrid juga sempet stuck, gak ada kreativitasnya sama sekali. Tapi kalau menurut lu gimana? Maksudnya gak ada kreativitas tuh apa menurut lu? Gak ada pemain lini tengah yang mau apa ya ngeberantakin pertahanannya si Bilbao ini, karena dia kan mainnya agak rapet dan kelihatan banget si Modric sama Kroos tuh apa ya, pas Madrid nyerang tuh dia nggak ada di depan gitu. Majunya agak lama, terus kelihatan yang si Kroos sama Modric tuh kayak kurang aktif gitu di lini tengah, apalagi pas Madrid mau counter attack gitu, kayak telat gitu majunya. Dan gue lihat datanya baru di Twitter tadi, si Kroos nih mainin pertandingan yang buruk selama musim ini udah nggak salah. Menurut gue itu gara-gara bener pure kecapean sih ini orang, dipaksa main terusan, makanya kurang maksimal dah. Pas lawan Bilbao itu bener-bener kecapean semua itu, overall semua pemain. Makanya kalau gue agak setuju datangnya Alaba sebenarnya bukan buat jadi center back sih kalau menurut gue, karena gue maunya Alaba itu buat jadi central defense juga, buat gantiin posisi Casemiro ya. At least kalau nggak center defense ya center midfield itu juga bisa gitu, karena gue yakin sih passingnya dia bagus, walaupun di beberapa musim terakhir mungkin dia jadi center back. Cuman ya Kroos capek, Modric capek, padahal tuh Zidane mesti mikir juga, dia punya Odegaard, dia punya Isco gitu, dia punya Valverde juga. Benar. Akhirnya Valverde doang yang dimainin dan Isco dan Odegaard tuh nggak sama sekali dimainin gitu. Padahal menurut gua Isco, Odegaard itu dua midfielder yang punya kreativitas serangan tuh bagus banget. Mereka tuh skillful banget kalau menurut gua. Visinya juga not bad lah kalau menurut gua, tapi Odegaard visinya lebih di atas Isco ya, walaupun Isco pengalamannya. Cuman ya itu tadi. Ya gua berharap sih, gua agak bersyukur sebenarnya. Tapi ini Madrid pressure-nya lebih tinggi. Gua agak bersyukur nih Madrid gak lolos dari Super Copa Spanyol, ya udahlah. Berarti artinya lu pressure lu tinggi, lu harus fokus menangin La Liga, UCL atau Copa del Rey kan. Which is Copa del Rey itu bakal jadi pertandingan selanjutnya kita ya? Iya. Copa del Rey itu bakal jadi pertandingan selanjutnya Madrid ini di hari Kamis 21 Januari jam 3 lawan Alcoyano ya. Ini kalau gue cuma takut ini doang, anjing kayak Atletico Madrid. Gue cuma takut kayak Atletico Madrid doang nggak lolos gitu. Dan ini gue berharap sih di Copa del Rey ini, gini deh, apa harapan lu deh di Copa del Rey? Harapan lu buat Madrid apa nih? Harapannya rotasi total. Semua tim B harus main, nggak mau tahu. Setuju. Karena apa ya, terutama Odegaard sama Valverde itu udah seharusnya lu develop lebih ini ya, diasah lagi lebih, kan? Iya diasah lagi, karena nggak harus di Copa del Rey juga sih harusnya. Kalau misalnya di di La Liga lawan tim papan bawah juga harusnya lu coba. Jangan pakai si Kroos atau Modric terus-terusan gitu, bukan karena dia jelek, karena emang apa ya, buat masa depan kan, buat penggantinya dia kan, buat Odegaard dan Valverde buat lebih baik nanti ke depannya. Jangan, bukan karena si Kroos sama Modric jelek, karena emang kita butuh nanti dia di masa depan. Sama buat di match selanjutnya kan, jadi mereka nggak kaku, nggak kaget gitu kan, nggak shock. Iya. Itu gue setuju banget. Gue sih penasaran jujur ya, gue pengen banget Copa del Rey udahlah Benzema, udahlah anjing gue semain lah anjing seenggaknya gitu. Gue pengen si Hugo, tau gak sih lu pinjaman Getafe itu tuh? Oh, si Hugo Duro. Hugo Duro sama ya Mariano ya, why not lah. Cuman gue pengennya sih kebanyakan pemain-pemain dari, terutama ya pemain dari akademinya, si Ariba, si Blanco tuh. Blanco kan. Gue pengen lihat tuh permainan dia tuh segimana sih. Dan gue pengen biar Zidane tuh sadar kayak anjing nih, maksud gue biar dia sadar gitu kayak Casemiro cedera, ya udah lu nggak usah malu, mainin aja Blanco gitu, mainin aja center defense lu, biar pede gitu pemain-pemain mudanya, jadi biar pada kebus performance-nya. Dan gue setuju banget sih, harus banget rotasi terombak sih ya. Kalau gue pengennya Hazard tetap main ya, karena Hazard juga biar makin confident aja sih, karena dia kan habis cedera kan. Iya sih ya. Boleh sih kalau misalnya buat nambahin kepercayaan diri si Hazard. Paling ya babak pertama, babak kedua main ya nggak apa-apa lah gitu. Vini mainin deh gitu. Maksud gua ini benar-benar harus total benar-benar ganti semua gitu. Squad B-nya gitu.
Nah, ngomongin pemain tadi nih, gua lu sempat kasih tau ke gua kan di Infinite Madrid nih, kalian boleh follow di Twitternya ya. Infinite Madrid ini salah satu recommended dari gua sama Raul juga. Ini beberapa pemain Iya. muda yang dibuang Zidane sekarang jauh lebih berharga daripada di bawah manajemennya. Jadi itu pemain ini lebih lebih berharga ternyata di klub lain dibanding waktu pas di Madrid. Dan ini ada siapa ya Ul, coba tolong jelasin Ul. Ada Llorente yang dijual ke Atletico Madrid, Oh, Reguilon yang dijual ke Tottenham dengan opsi buyback. Terus ada Achraf Hakimi yang dijual ke Inter, ada Theo yang dijual ke AC Milan, Mayora yang dipinjemin ke AS Roma. nah ya Market value-nya naik semua itu. market value-nya naik. Tapi kalau lu jabarin nih Ul, dari nomor 1 sampai 3, dari 3 dulu deh, dari 3 pemain yang paling menurut lu 3, 2, 1. 1 tuh paling wah anjing nyesek banget. Oh. Kenapa sih Madrid ngejual gitu? Oh. Apa? Siapa nih kalau udah ada? Gua Reguilon yang bener-bener sebenarnya tuh emang seharusnya dia udah bertahan gitu. Si Marcelo udahlah jadi pemain ketiga aja atau di main dia. Terus kedua Llorente. Kenapa alasannya? Karena bener-bener perkembangannya di Atletico itu bagus banget. Dan kita juga butuh gelandang bertahan selain Casemiro, nggak ada pelapis lainnya. Dia si Zidane manggil Blanco nggak pasti sampai sekarang. Benar, setuju. Yang pertama siapa? Terus Achraf sih. Achraf ya. Iya. Perubahannya drastis ya emang sih. Kalau menurut gue setuju juga sih, gue setuju. Cuman kayaknya gue bakal naro kalau tapi beda sih kalau gue dilihat dari kondisi Madrid sekarang ya. Kalau dilihat dari kondisi Madrid sekarang, tentu banget kita butuh banget left back ya kan. Kita butuh banget left back dan gue ngelihat nomor 3 dulu deh. Gue dari nomor 3 menurut gue itu adalah Achraf. Karena menurut gue Achraf tuh ya tetap itu pemain terbaik sih menurut gue, kayak dari Dortmund dia gila, di Inter sekarang jadi pemain utama walaupun jadi right wing back kadang juga. Tapi ya dia tetap gak bisa bawa Inter Milan ke mana? Ke jayanya. Lolos ke UCL. Ya lolos ke UCL dan juga gak bisa peringkat 1 juga di ini. Yang kedua itu menurut gue itu adalah Llorente. Kalau menurut gue Llorente ini benar-benar ya Madrid again. Kita nggak ada central defense midfielder, oke? Waktu itu gue berharap udahlah please Llorente stay aja, karena gue ngelihat waktu itu gue ngeliat snapgram media waktu pas dia awal musim sebelum main tuh yang pas zamannya Lopetegui sama Solari, itu dia benar-benar rombakin fisiknya dia, upper body dia latihan terus dan akhirnya kecepatan speed dia naik, defense dia bagus banget dan pemain penting juga kan waktu itu sama Reguilon ya kan. Dan gue langsung kayak ngeliat, wah gila nih pemain penting banget. Pas zaman Zidane gue gak nyangka dijual ke Atletico Madrid, kayak anjing stupid banget gitu. Kayak maksud gue kenapa sih dijual gitu kan. Dan akhirnya sekarang Madrid gak ada cover central defensive fielder gitu. Dan kalau dilihat dari sekarang gak ada, ya lu mesti mainin Casemiro kalau gak maksa Valverde atau siapapun gitu. Jadinya itu jadi masalah buat Madrid juga. Dan yang pertama gue agak sulit sih jujur antara Reguilon sama Theo ya. Sebenarnya antara Reguilon sama Theo gue agak sulit, cuman kalau disuruh milih nomor satunya sih gue lebih milih, kalau gue ya pribadi gue Theo sih, karena gue ngelihat gimana dia bisa ngebawa Milan jadi peringkat 1 di Serie A. Terus habis itu kontribusi dia sebagai attacking, kadang buat nyerangnya juga bagus. Cuman kalau untuk intensitas permainan, bagaimana siapa yang serius, gue lebih milih Reguilon of course. Cuman untuk Theo, untuk left back, untuk attacking, wah dia bagus banget. Dan defense ya so-so lah menurut gue Theo. Cuman buat attacking gue setuju banget sih attacking. Oke, itu aja by the way. Oh iya ada lagi Ul. Ini si siapa? Kubo berhasil pindah ke Getafe. Lu gimana? Ke Getafe iya. Menurut lu gimana? Dan langsung dimainin kan dia, maksudnya di debutnya itu, di laga debutnya dia main kan, cuman nggak full tim, pemain pengganti setahu gua. Menurut lu gimana dia ke Getafe? Semoga harapan lu apa? Harapannya
semoga dapat kepercayaan lebih lah dari pelatih, nggak kayak pemain muda di Madrid, kasihan di bench mulu. Ya kayak waktu Villarreal dia ya. Dan Sebelum Villarreal dan dia dia juga di debutnya langsung 2 gol itu dia terlibat kan. Creating chance salah satunya tuh waktu dia nge-shoot di tepis akhirnya dapat bolannya pemain Getafe. Iya itu. Dan ini kalau nggak salah ya, tapi Getafe kayak top 10 deh, gue lupa. Bentar kita cek klasemen Getafe. Oh gila udah turun banget, tadinya peringkat 1-nya. Kacau banget Getafe. cuman tetap gak bisa dianggap remeh sih Getafe. Gue ngeliat permainannya juga gak bisa dianggap remeh sih. Terus satu lagi yang paling gue kagetin dan gue gak nyangka jujur, Jovic kembali lagi gitu. Jovic kembali lagi ke Eintracht Frankfurt dengan opsi pembelian terakhir apa sih? Oh tanpa opsi ya? Enggak kan? tanpa. Dipinjam kan dia? Iya. Dipinjam ya, sampai kapan sih? Sampai selesai musim ini? Sampai akhir musim ini. Oh oke udah bagus deh. Gue kira bakal setahun gitu dan dia bakal dipinjam sama Eintracht Frankfurt. Gue sih kalau menurut gue pribadi ya, Jovic ke Frankfurt gue seneng banget, terutama karena Zidane gak bakal mainin dia. Karena itu biar boosting kepercayaan dia gitu, kayak killing scoring dia tuh biar balik lagi gitu, kayak oh gini nih caranya nyetak gol, oh gini nih. Karena gue yakin banget mental pemain kalau misalnya dicadangin terus habis itu dia performance buruk atau misalnya nggak nyetak gol terus, pasti dia lupa untuk mencetak gol, ngerti nggak sih, mentalnya nurun juga gitu. Dan gue turut senang banget sih, apalagi di Bundesliga, dia pernah main di Bundesliga dan dia mungkin bakal ngasah lagi kemampuannya. Kalau menurut lu gimana Jovic ke Frankfurt? Iya bagus lah buat dia, daripada di Madrid jadi striker ketiga yang tadinya kedua, tiba-tiba secara tidak langsung Mariano menggeser dia aja sih. Gue habis pikir sih buat dia boosting kepercayaan dirinya dia juga, apalagi juga di sono dia lebih apa ya, udah kenal sama lingkungannya lah. Iya benar. Daripada di Madrid dia kaku adaptasinya belum sempurna. Benar. Gue setuju sih. Ya gue sih berharap semoga dia nanti pas balik lagi ke Madrid dia bisa lebih confident lah, maksudnya nggak kaku. Gue berharap sih jangan sampai kayak Bale, amit-amit. Ya scoring dia juga bisa nunjukin kalau dia bisa ngegeser Benzema, karena sejauh ini belum ada yang bisa ngegeser Benzema. Morata pun yang waktu itu gila-gilaan golnya hampir lebih banyak malah daripada Benzema aja nggak bisa ngegeser Benzema gitu. Apalagi seorang Luka Jovic gitu yang belum selama Morata di Madrid gitu. Jadi gue berharap sih ya ini semoga ini keputusan terbaik juga. Dan juga oh ya by the way gue mau nanya dong, Alaba itu jadi gimana ya? Masih stuck ya? Masih stuck sih gara-gara masalah gaji. Masalah gaji ya? Dia minta 15 juta, antara 15 juta atau 20 gitu. Terus apa namanya? Pihak klubnya juga lagi ngurusin si kontraknya Ramos. Sekarang kan belum jelas juga. Iya sih benar. Kontraknya Ramos belum jelas. Siapa lagi sih pemain yang mau di ini, belum ada lagi kan? Belum ada lagi. Kan? Modric udah perpanjang. Katanya dia udah tanda tangan, tinggal pengumuman resmi doang sih. Berarti cuma masalahnya. Terus Vasquez. Vasquez ya. Vasquez juga nanti gratis. Kemungkinan nggak bakal diperpanjang. Itu dari pihak Vasqueznya atau dari Madridnya sih? Waktu itu pihak Madrid udah nawarin kalau nggak salah 3 tahun kontrak, tapi di gajinya dipotong gitu 10%. Nah Vasquez nggak mau. Ya iyalah. Dipotong. Dia katanya mau 5 tahun sama gajinya dinaikin kayaknya. Nah, terus gara-gara itu Madrid nggak bakal nawarin lagi. Udah bilang. Iya sih gue. Kemungkinan besar bakal pergi ini dia. Tapi kalau gue lihat dari itu gimana Madrid bilang 3 tahun terus potong gaji, berarti emang bener sih ya, mungkin Madrid emang struggle kali ya karena corona kali ya. Kacau banget sih. Parah. Masalahnya kalau misalnya karena corona sih gue yakin nggak kenapa-napa, cuman karena pembangunan stadion sih gue ngerasa itu ngefeknya parah banget. Cuman ya mau gimana lagi gitu ya, gue berharap si ini Brahim katanya mau dipermanenin ya mau dipermanenin katanya iya. Gue sih berharap gak sih, soalnya gue masih pede sama dia walaupun gue masih pede lah sama dia, siapa tahu dia jadi as barunya Zidane buat gantiin Vasquez gitu.
Oke guys, Iya. jadi itu aja dari gua, Waldo dan juga Raul. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube kami dan juga like video ini. Terutama jangan lupa follow media.madridista. So, gua Waldo cabut. Gua Raul cabut. Ya, see you guys there and goodbye.